Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja ya, kami di sini dari tim proyek persewaan komputer akan menerangkan jadi apa saja perbedaan praktek tools dan tekniknya ini dalam pengelolaan kualitas kami. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, di sini tim kami ada Ahmad Rizky NRP 2, lalu Hasmi Auzan NRP 60, ada Alvin NRP 90, dan saya sendiri Safira NRP 122. Jadi di sini saya akan menjelaskan, jadi bagaimana kita dapat mengelola proyek persewaan komputer ini dengan tools dan teknik sebagai berikut. Yang pertama ini ada expert judgment. Jadi mungkin sudah diketahui dan juga sudah banyak digunakan ya metode ini. Expert judgment ini memanfaatkan juga menerima pendapat dari beberapa orang yang ahli di bidangnya atau kita biasa sebut expert ya, yang sudah expert. Tentunya kelompok atau individu ini mungkin pernah mendapat pelatihan atau bagaimana. Nah, tentunya ada pro dan kontranya ya menggunakan tools dan teknik ini. Jadi di sini ada mendapat ide baru. Tentunya dengan apalagi mengundang para ahli yang sudah ahli ini pasti memunculkan banyak ide-ide baru yang unik atau di luar pemikiran kami selaku tim proyek persewaan komputer ini. Jadi karena mereka juga kemungkinan visioner ya, karena mereka sudah tahu bagaimana bagusnya. Seperti itu. Lalu meningkatkan kualitas estimasi dan memberikan perkiraan yang akurat ya. Seperti yang saya katakan tadi, pastinya akurat karena mereka sudah melalui pelatihan atau mereka sudah expert begitu. Nah, kekurangannya menggunakan expert judgment ini adalah tentunya dengan kita menggunakan atau mengundang para ahli atau expert ini yang tentunya profesional di bidang proyek kami ini ya, pasti membutuhkan biaya yang lebih gitu kan daripada memanfaatkan tim kami sendiri. Nah, mungkin juga project manager ini akan sulit menemukan ahli yang sesuai dengan keinginannya seperti itu. Lalu para ahli ini mungkin juga tidak menganggap serius pada tugasnya. Jadi perkiraannya nanti bisa nggak akurat seperti itu ya. Kalau misalnya dia nggak anggap serius, mungkin bayarannya kurang besar atau bagaimana seperti itu. Nah, yang kedua ini ada meeting. Meeting ini sudah banyak dilakukan ya, juga pasti dilakukan. Jadi diskusi dan berkumpul dengan tim atau pihak yang terkait dalam proyek persewaan komputer untuk mengkomunikasikan terkait informasi yang akan dituju di dalam proyek. Ya, jadi ada pro dan kontranya lagi. Jadi yang pertama memungkinkan munculnya ide baru yang unik ya, sama dengan membrainstorming teman-teman dalam tim pasti ada yang mungkin pemikirannya di luar tapi mungkin tidak seakurat si expert tadi ya. Lalu tidak membutuhkan biaya karena peserta hanya tim yang terkait dalam proyek ini. Ya, memang benar kalau hanya sekedar meeting dapat memanfaatkan seluruh anggota proyek ya atau beberapa yang sekiranya penting. Jadi untuk menyaring ide-ide gitu. Nah, ini kekurangannya tadi sudah saya sebutkan, yaitu informasi yang kurang akurat karena mungkin belum terlalu expert dalam bidang persewaan komputer ini, jadi tidak terlalu mengerti juga bagaimana kedepannya. Cuman kadang ya begitu, asal ngomong gitu, asal ngeluarin ide tapi belum tahu kedepannya seperti apa. Nah, dengan informasi yang kurang akurat ini, jika dijalankan atau jika akan dilakukan itu justru kalau gagal akan memperlambat jalannya proyek ini seperti itu. Atau mungkin terjadinya penundaan ya. Jadi misalnya meeting kali ini membahas begini, lalu ternyata belum setuju nih dengan ide di meeting tersebut. Jadi akan diadakan meeting berikutnya. Nah itu tentunya akan memperlambat jalannya proyek. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perbedaan tools dan teknik berdasarkan pro dan constraint pada pengelolaan kualitas proyek. Oke, jadi tools dan teknik yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama data gathering, atas benchmarking, brainstorming, dan juga interview, kemudian decision making. Nah, lanjut saja.
mengenai tools yang pertama, data gathering benchmarking. Jadi di data gathering berdasarkan benchmarking sendiri merupakan cara membandingkan proyek yang masih direncanakan atau yang sedang dikerjakan dengan proyek yang serupa untuk mengidentifikasi best practice, menghasilkan ide baru untuk meningkatkan kualitas proyek, dan mengukur performa sebuah proyek itu sendiri. Nah, jadi adapun kelebihan-kelebihan dari benchmarking ini, yang pertama merupakan memudahkan untuk menemukan peluang-peluang baru. Kemudian kelebihannya selanjutnya adalah menumbuhkan antusias untuk lebih berdaya saing dengan proyek yang dibandingkan. Kemudian, lebih berfokus pada area yang ingin diidentifikasi. Nah, kekurangannya sendiri, informasinya itu terkadang kurang akurat dikarenakan schedule proyek yang tidak fleksibel. Artinya, eh, jadwal yang mungkin berubah-ubah. Kemudian kelemahan berikutnya, apa yang baik di perusahaan lain belum tentu cocok dengan apa yang kita kerjakan pada proyek kita. Kemudian keengganan berbagi informasi dalam salah satu pihak dikarenakan kerahasiaannya. Nah, kemudian data gathering yang berikutnya merupakan brainstorming, di mana pengertiannya itu sendiri merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dari tim proyek, seperti identifikasi ide baru untuk mengembangkan quality management plan untuk proyek berikutnya yang akan datang. Nah, kelebihannya menggunakan brainstorming ini, tim proyek lebih kritis dalam mengeluarkan pendapatnya. Kemudian, kritikan yang diterima dapat membangun ide dan saran baru untuk proyek berikutnya. Nah, kekurangannya itu, gagasan yang beragam bisa menimbulkan konflik yang mungkin tidak diinginkan. Nah, kemudian data gathering yang berikutnya merupakan interview, di mana interview sendiri kita tahu merupakan percakapan antara dua orang atau lebih, di mana pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara ditujukan untuk memperoleh fakta-fakta atau pernyataan dari orang yang diwawancarai. Nah, melalui interview kita bisa melakukan identifikasi kebutuhan kualitas proyek dan produk secara eksplisit maupun implisit, formal maupun informal. Kemudian, kelebihan dari interview itu sendiri merupakan pewawancara dapat mengukur respon yang diberikan berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Kemudian menunjukkan kesan interviewer secara pribadi. Nah, kelemahannya itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit dikarenakan persiapan interview itu banyak sekali seperti janjian dengan narasumber. Kemudian pembuatan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan nanti dan juga laporan yang akan dihasilkan setelah melakukan interview. Nah, kelemahan selanjutnya itu sulit membandingkan laporan wawancara karena subjektivitasnya alamiah. Nah, selanjutnya, tools dan teknik yang berikutnya merupakan decision making. Di mana decision making ini, teknik ini dengan bantuan tools multi kriteria decision analysis tools, seperti contohnya prioritization matrix untuk mengidentifikasi kunci dalam permasalahan utama dan alternatif yang mungkin cocok untuk diprioritaskan sebagai serangkaian keputusan untuk dilakukan implementasi kemudian. Nah, kelebihan dari decision making ini merupakan waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif lebih pendek dikarenakan alternatif yang sudah ada pada tools yang sudah ada itu akan diberi peringkat sesuai skor yang sudah diberikan di dalam tools itu. Kemudian kelebihan selanjutnya merupakan permasalahan lebih mudah diatasi dengan alternatif yang sudah dibuat. Nah, kelemahannya itu merealisasikannya mungkin susah dikarenakan tim yang kurang meresapi dari decision yang sudah dibuat. Kemudian selanjutnya di sini decision making lebih dapat menerima resiko dikarenakan alternatif-alternatif yang dibuat berdasarkan peringkat-peringkat
tentunya tidak semua akan berjalan sesuai yang diharapkan. Jadi, resiko di sini tentunya juga akan menjadi lebih besar. Ya, untuk selanjutnya yaitu data analisis dalam tool dan teknik pengelolaan kualitas. Untuk dalam tools dan teknik pengelolaan kualitas ini, data analisis menggunakan sebuah teknik analisis data yang dapat digunakan untuk proses manage quality. Ada beberapa teknik dalam proses tersebut. Yang pertama yaitu alternative analysis, di mana teknik alternative analysis itu digunakan untuk mengevaluasi opsi yang telah dijabarkan secara urut. Alternative analysis ini juga digunakan untuk memilih opsi yang memiliki kualitas berbeda atau yang paling tepat untuk digunakan. Jadi ada beberapa opsi, misalkan dalam untuk menganalisa suatu data. Nah, dari data tersebut itu dapat diurutkan, lalu dari urutan tersebut tiap-tiap opsi memiliki opsi yang berbeda, memiliki kualitas yang berbeda. Jadi di alternative analysis ini akan digunakan untuk memilih opsi yang paling tepat dan cocok untuk digunakan. Lalu yang kedua ada teknik untuk dokumen analysis. Dokumen analisis ini teknik yang digunakan untuk menganalisa berbagai dokumen yang berbeda sebagai bagian dari output dari proses kontrol proyek. Contohnya seperti laporan kualitas, laporan pengujian, laporan kinerja, dan variansi analisis. Dokumen analisis ini juga digunakan untuk melaporkan apabila terdapat suatu urgensi sebagai bentuk pelaporan suatu dokumen pada stakeholder. Lalu yang ketiga ada proses analisis, yaitu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang untuk perbaikan proses. Nah, proses analisis ini juga digunakan untuk memeriksa masalah, kendala, dan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah yang terjadi selama proses. Lalu yang keempat ada root cause analysis atau RCA, yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan dasar yang menyebabkan adanya variansi, cacat, atau risiko kerusakan. Nah, di root cause ini kita akan mengidentifikasi apa penyebab utama yang mendasari adanya hal tersebut. Lalu juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan juga untuk menentukan suatu solusi yang dapat memecahkan masalah tersebut. Apabila masalah tersebut dapat diselesaikan, maka tidak akan ada masalah yang lain-lain akan bermunculan. Jadi akan seperti berantai. Lalu selanjutnya ada data representation. Data representation ada teknik untuk dalam tools manage quality ini. Lalu selanjutnya ada data representation. Data representation ini ada praktek tools dan tekniknya atau teknik dalam data representation yang digunakan dalam proses manage quality. Kebanyakan tools ini banyak yang menggunakan diagram. Ada yang pertama yaitu affinity diagram, di mana affinity diagram ini digunakan untuk mengatur kemungkinan penyebabnya cacat dan juga untuk menunjukkan area yang paling difokuskan. Jadi dari affinity diagram ini kita dapat mencari suatu penyebab atau penyebab permasalahan dan pemfokusan suatu area. Jadi apabila ada permasalahan di sektor ini, kita dapat mengetahui permasalahannya. Lalu yang kedua yaitu cause and effect diagram atau yang biasa disebut fishbone diagram atau YY diagram atau diagram Ishikawa. Nah, cause and effect diagram ini digunakan untuk membantu mengidentifikasi penyebab utama atau akar permasalahan. Jadi, cause and effect ini akan dibagi menjadi beberapa kategori. Jadi, apabila kategori 1 berupa maka apa penyebab apa saja yang dapat menyebabkan dalam kategori tersebut
itu muncul. Jadi akan disebutkan satu persatu permasalahan yang terdapat dalam kategori tersebut, sehingga kita dapat mengetahui apa saja permasalahan dan solusinya. Lalu yang ketiga ada flowchart. Flowchart menunjukkan serangkaian langkah yang mengarah ke penyebab adanya cacat. Jadi apabila dalam data representation dianggap masih terdapat suatu kekurangan, dapat digunakan juga flowchart untuk mengatasi atau melihat apa saja kecacatan yang terdapat dalam proses. Lalu yang keempat ada histogram atau diagram batang. Histogram juga digunakan untuk merepresentasikan grafis dari data numerik dan juga untuk menunjukkan pemeringkatan apa saja yang menyebabkan permasalahan, lalu pemeringkatan proses-proses yang dapat menyebabkan terjadinya permasalahan. Jadi dari histogram ini kita dapat mengetahui seberapa banyak penyebab permasalahan dan juga permasalahan yang terjadi. Lalu yang kelima ada diagram matriks atau matrix diagram, di mana diagram matriks ini digunakan untuk mengetahui kekuatan suatu hubungan antara faktor, sebab, dan tujuan yang ada antara baris dan kolom, sehingga menunjukkan sebuah matriks. Di sini kita dapat mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu permasalahan. Jadi apabila dalam permasalahan tersebut sangat kuat terjadi dalam faktor A atau B, itu kita dapat mengetahui sebabnya. Lalu yang terakhir ada scatter diagram. Biasanya digunakan dalam ilmu statistika sebagai pencarian sampel, di mana scatter diagram ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel yang menyebar antara di dalam diagram, dan juga dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara elemen pada suatu proses, lingkungan, atau aktivitas pada satu sumbu, dan juga dapat digunakan untuk mengetahui suatu kekurangan dalam kualitas. Itu saja teknik dan tools untuk manage quality. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah Test and Inspection Plan. Test and Inspection Plan merupakan sebuah dokumen yang digunakan sebagai guideline sebuah produk dalam proyek. Test dan Inspection Plan ini menjadi sebuah acuan sebuah produk agar dapat dikatakan sebagai produk yang sukses atau berhasil berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan dalam dokumen ini. Ini merupakan kelebihan dari dokumen Test and Inspection Plan. Yang pertama, menjadi roadmap menuju proses testing. Dokumen ini menyediakan semua jawaban yang dibutuhkan terkait testing plan, memberikan jadwal testing, kriteria kelulusan suatu produk, dan peran dan tanggung jawab anggota tim proyek dalam proses testing. Selanjutnya, memudahkan pelacakan komentar atau feedback terhadap rencana pengujian. Jadi dalam dokumen ini terdapat sebuah bagian atau section di mana anggota tim proyek dapat memberikan feedback terhadap rencana pengujian yang akan dilakukan, apakah terdapat kekurangan ataupun hal-hal lain sebagainya. Selanjutnya, membantu menyiapkan sarana dan prasarana dalam proses testing. Jadi dalam dokumen ini terdapat section yang isinya itu mengenai list tools ataupun sarana dan prasarana yang harus disiapkan dalam proses testing. Selanjutnya, dapat memastikan keseluruhan aspek produk. Ini maksudnya mengenai kriteria produk sukses memenuhi kriteria klien atau tidak.
Selanjutnya mencegah pengujian yang tidak diperlukan. Jadi dokumen ini memberikan batasan mengenai pengujian-pengujian apa saja yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Selanjutnya dapat merekam lewat pengujian yang sudah dilakukan. Jadi dalam sebuah produk menggunakan dokumen ini kita dapat mengetahui apakah produk ini telah melewati pengujian A, B, C ataupun belum. Selanjutnya dapat mengestimasi biaya atau usaha yang dibutuhkan dalam proses testing. Terkait dengan membantu menyiapkan sarana dan prasarana, poin ini dapat mempermudah kita karena sarana dan prasarananya sudah terlist, jadi kita dapat mengestimasi kira-kira dalam proses testing kita keluar cost berapa gitu. Selanjutnya membantu dalam melakukan kontrol dan tracking dalam proses testing. Dan yang terakhir, dapat mengukur resiko yang mungkin terjadi dalam sebuah proses testing. Selanjutnya adalah kekurangan dari test and inspection plan dokumen. Yang pertama, membutuhkan waktu dalam pembuatan test plan. Karena dokumen ini merupakan dokumen yang termasuk sangat rinci, maka pembuatannya itu membutuhkan waktu dan usaha yang cukup banyak. Terlebih lagi, dokumen ini kurang cocok digunakan dalam proyek yang berskala kecil karena usaha dan waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan dokumen tidak sebanding dengan output atau dampak yang kita rasakan kalau ketika dokumen ini sudah dapat digunakan. Maksudnya kita lama-lama membuat dokumen ini padahal lamanya pembuatan dokumen itu melebihi daripada lamanya project itu, kira-kira seperti itulah. Selanjutnya dalam proyek yang menggunakan agile proses atau menggunakan agile, penggunaan test plan kurang efektif karena banyaknya perubahan yang mungkin terjadi. Karena ketika kita memilih menggunakan agile yang intinya adalah mengakomodasi semua perubahan yang ada, maka penggunaan test plan ini kurang efektif karena jika ada perubahan maka test plan ini akan berubah. Jadi jika ada banyak perubahan maka akan banyak sekali test plan yang akan kita buat. Dan selanjutnya redundansi informasi, karena informasi dalam dokumen ini sangat mendetail, jadi mungkin ada beberapa informasi yang sama di beberapa bagian.